Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purin Rania Rakisya, NIM 23081020111155. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang manajemen kas internasional dengan subbab manajemen likuiditas dan arus kas antar negara. Ini saya akan membawakan materi tentang peran manajemen kas dalam multinational corporation (MNC). Lalu yang kedua, likuiditas kas antar negara. Yang ketiga, kebijakan transfer dana internasional dan repatriasi kas. Dan yang terakhir adalah studi kasus supaya lebih mendalami. Yang pertama, kita harus kenal dulu apa itu peran manajemen kas dalam perusahaan MNC. Tidak hanya perusahaan MNC, perusahaan biasa, manajemen kas ini memiliki peranan yang sangat penting. Karena menyangkut pengelolaan dana yang kalau misalkan multinasional itu menyangkut pengelolaan dana yang tersebar di berbagai negara. Kalau misalkan yang biasa menyangkut pengelolaan dana yang tersebar di nasional. Lalu hubungannya itu dengan mata uang, regulasi, dan risiko yang berbeda-beda. Nah, pengelolaan kas yang efektif ini memastikan stabilitas keuangan, efisiensi operasional, serta mendukung pertumbuhan bisnis dan global. Ada pula tujuan manajemen kas perusahaan internasional. Nah, yang pertama, manajemen likuiditas global. Nah, manajemen kas ini bertugas memastikan bahwa setiap unit bisnis di berbagai negara memiliki dana yang cukup untuk membiayai operasional hariannya. Jadi jangan sampai perusahaan itu tidak berputar kasnya. Yang kedua, mengoptimalkan penggunaan dana. Dengan pengelolaan arus kas yang terpusat dan terkoordinasi, MNC ini dapat menghindari kelebihan kas di suatu negara dan kekurangan kas di negara lainnya. Lalu yang ketiga, mengelola risiko nilai tukar. Pastinya dalam bisnis antar negara pasti menghadapi risiko fluktuasi nilai tukar. Karena transaksi antar negara itu melibatkan perubahan nilai mata tukar uang. Lalu yang selanjutnya kita harus mengenal juga likuiditas kas internasional. Nah, likuiditas ini apa? Likuiditas ini merujuk pada kemampuan perusahaan untuk mengelola kasnya. Nah, likuiditas antar negara merujuk pada kemampuan perusahaan multinasional MNC untuk mengakses dan mengelola kas di berbagai negara secara efisien guna memenuhi kebutuhan operasional dan strategis globalnya. Lalu ada pula strategi pengelolaan likuiditas global. Nah, likuiditas global strateginya ini terpacu pada aturan dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atau perusahaan itu sendiri. Nah, contohnya yang pertama ada strategi kas pooling fisik dan nasional, yakni mengkonsolidasikan kas dari berbagai rekening anak perusahaan ke pusat kas global. Lalu forecasting arus kas, yakni merancang proyeksi kebutuhan kas berdasarkan aktivitas dan siklus bisnis masing-masing negara. Lalu yang hedging, nilai tukar, ini biasa dibahas oleh ketika kita membahas perusahaan multinasional, yakni menggunakan instrumen derivatif seperti forward contract dan swap untuk melindungi nilai kas dari risiko fluktuasi mata uang. Nah, strategis itu berpacu pada kebijakan dan aturan, maka di sini saya akan membawakan tentang kebijakan transfer dana internasional dan repatriasi kas. Nah, kita harus tahu dulu apa itu perbedaan dana internasional, transfer dana internasional, dan repatriasi kas. Kalau transfer dana internasional adalah proses pemindahan dana dari suatu entitas ke entitas lain, dari suatu perusahaan negara satu dan negara lainnya. Biasanya antar cabang atau anak perusahaan dari perusahaan multinasional. Supaya apa? Supaya kas itu tidak timpang. Tidak yang negara ini kelebihan kas, yang negara satunya kekurangan kas. Lalu yang kedua, repatriasi kas. Repatriasi kas adalah proses pemulangan dana. Jadi dari anak perusahaan atau cabang luar negeri itu ditransfer ke kantor pusat atau pemegang saham di negara asalnya. Jadi dipulangkan dana tersebut ke negara asal perusahaan tersebut. Nah, kebijakan transfer dana internasional dan repatriasi kas adalah bagian penting dari strategi keuangan. Nah, pengelolaan yang efektif memerlukan keseimbangan antara efisiensi likuiditas, kepatuhan hukum, dan pengelolaan risiko. Dengan pendekatan strategis, MNC ini dapat mengelola arus kas lintas negara secara optimal untuk mendukung stabilitas dan pertumbuhan perusahaan secara keseluruhan. Dan dalam konteks manajemen kas internasional, kebijakan ini digunakan sebagai kerangka pengambilan keputusan yang harus mengikuti aturan hukum yang berlaku. Jadi kebijakan ini harus mengikuti aturan yang berlaku di perusahaan, apalagi di negara tersebut. Jadi harus mengikuti regulasinya.
Nah, kebijakan ini bisa dibuat oleh perusahaan internal maupun pemerintah untuk mengatur transfer dan repatriasi dana secara efisien dan legal. Contoh dari kebijakan yang diterapkan oleh suatu perusahaan yang menerapkan MNC ini, yakni salah satunya adalah Apple. Nah, sebelum reformasi pajak AS tahun 2017, Apple ini menyimpan ratusan miliar dolar laba di luar negeri untuk menghindari pajak tinggi atas repatriasi. Nah, setelah pajak repatriasi satu kali diturunkan, Apple memulangkan lebih dari 200 miliar dolar ke AS. Nah, suatu perusahaan itu pasti ketika memulangkan dana atau mentransferkan dana itu dia harus wajib membayar pajak sesuai regulasi negaranya. Nah, karena Apple ini ingin dia menekan suatu pajak tersebut, maka terbitlah strategi Apple yang memulangkan lebih dari 200 miliar dolar ke AS tersebut setelah pajak repatriasi satu kali itu diturunkan. Nah, ada pula studi kasus manajemen kas yang saya ambil dari suatu jurnal manajemen kas internasional. Nah, di sini adalah PT Global Indo Group adalah perusahaan multinasional asal Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur elektronik. Nah, perusahaan ini memiliki anak usaha di Singapura sebagai pusat distribusi Asia Tenggara, terus AS untuk riset dan pengembangan, lalu India untuk produksi dan pemasaran regional. Lah, pada akhir tahun 2023, Global Indo mengalami beberapa masalah dalam manajemen kasnya. Yakni yang pertama, kelebihan kas di Singapura, sementara anak usaha di India kekurangan likuiditas untuk membeli bahan baku. Nah, yang kedua, biaya transfer dana internasional itu tinggi dan memerlukan waktu beberapa hari. Jadi, kas itu tidak bisa, mobilitasnya sedikit macet begitu. Lalu yang ketiga, perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini menyebabkan kerugian saat merepatriasi keuntungan dari AS ke Indonesia. Lalu regulasi India membatasi transfer dana keluar sehingga sulit untuk mengalirkan kas kembali ke kantor pusat. Jadi regulasi ini juga mempengaruhi bisa menjadi masalah sebuah perusahaan untuk manajemen kasnya. Lalu solusinya bagaimana dari PT Global Indo Group ini? Yakni penerapan sistem cash pooling. Jadi dana dari berbagai anak perusahaan dikelola secara terpusat di Singapura. Dengan cash pooling, anak usaha di India bisa mengakses kelebihan dana di Singapura tanpa harus meminjam dari bank lokal. Lalu hedging. Perusahaan itu mulai menggunakan forward contract untuk mengunci nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Ini membantu mencegah kerugian saat merepatriasi kas ke Indonesia. Jadi saat mentransfer dana dolar Singapura ke rupiah itu menjadi tetap fluktuasinya, tidak berubah-ubah karena adanya hedging. Nah, yang ketiga adalah negosiasi dengan regulasi lokal. Tim keuangan di India melakukan dialog dengan otoritas keuangan lokal untuk mendapatkan kelonggaran dalam transfer dana dengan komitmen tetap menjaga investasi lokal. Nah, yang keempat, yakni kebijakan repatriasi kas berdasarkan analisis ekonomi, yakni manajemen menggunakan kebijakan baru, yakni repatriasi hanya dilakukan saat nilai tukar menguntungkan dan kas anak perusahaan melebihi rasio likuiditas minimum. Jadi, repatriasi atau memulangkan dana ini tidak dilakukan secara berkala atau tidak dilakukan secara waktu yang semena-mena. Jadi ada waktu-waktu tertentu perusahaan itu akan mengambil dana dari anak perusahaan lain. Ada waktu perusahaan itu akan tetap mendiamkan kas tersebut di anak perusahaan karena adanya perubahan-perubahan faktor eksternal dan internal yang mengharuskan fluktuasi itu terjadi. Lalu kesimpulan dari studi kasus itu, jadi kita bisa belajar. Nah, yang pertama yakni manajemen kas lintas negara itu memerlukan koordinasi dan perencanaan strategis. Lalu yang kedua, cash pooling dan kebijakan repatriasi adaptif adalah alat penting dalam menjaga efisiensi keuangan. Nah, yang ketiga, resiko nilai tukar dan regulasi lokal harus selalu diperhitungkan dalam kebijakan kas global. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendengarkan presentasi saya.
Semoga semuanya ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.